والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة ونشر بفي الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. وقال الذين Ini loh Dina istabara istabarra الذين نتبعوا من الذين اتبعوا وأرأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. وقال الذين اتبعوا لو أن لنا قرة فنتبرأ منهم كما تبرؤوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Innama ya'murukum bis-suwa'i wal fahsya'i wa an taqulu alallahi ma la ta'lamun. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا وَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ. وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ
fahum la ya'qiluna. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Bismillahirrahmanirrahim. Innama harrama alaikumul maitata wad dama ma walah walah mal khiziri wa ma uhilla li khairillah fama famani turra ghairu baghi wala fala isma alaih. Innallaha ghafurur rahim. Innalladzina yaktumuna ma anzalallahu minal kitabi wa yashtaruna bih tamanan qalilan ulaika ma ya'kuluna fi butunihim ilan nar wala yukallimuhumullahu yawmal qiyamati wala yuzakkihim walahum azabun alim. Ulaika allazina ishtaraw ad-dalalata bil huda wal adaba bil maghfirati fama asbarahum 'alan nar. Zalika bi anna Allaha nazzal kitaba bil haqq wa innal ladzina talafu fil kitabi lafi shiqaqin ba'id. Laisa birra Antuallu. antuwallu wujuhakum kibalal masriki wal maghribi walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhiri wal malaikati wal kitabi wan nabiyina wa atal mala ala hubbi zawil kurba wal yatama wal masakina wa benas sabili wasailina wa fi urriqabi wa aqamas sholata wa atuz zakata wal mufuna bi ahdihim iza ahadu wassobirina fil ba'sa'i iwad doroi wahinal bas ulaikal lazina sodaku ulaika humul muttaqun. Ya ayyuhallazina amanu Banyak ayatnya. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla al-hurru bil hurri wal ba'du bil wal abdu bil abdi wal unsha bil unsha wa man ufiya lahu min afihi syai'un
akhihi syai'un fattiba'un bil ma'rufi wa da'un ilaihi bi ihsanin zalika tahfifun mir rabbikum wa rahmatun famanik tada ba'da zalika falahu azabun alim. Walakum fil qisasi hayatu ya ulil albabi la'allakum tattaqun. Lanjut. Ya. Lanjut. Udah, habis. Salsabila terakhir. Nah, coba Yolanda. Kutiba alaikum iza hadoro ahadakumul mautu taraka khairul wasiyatul walidaini wal aqrabina bil ma'rufi haqqan alal muttaqin. Dah. Yolanda terakhir. Iya, Pak. Oke. 181. Baik. Saya tandain dulu. Satu. Betulnya. 181 ya. Salah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Saya sudah lihat beberapa yang surat tugasnya ya. Surat tugasnya dari pertamanya si Rika kayaknya ya. Rika. Tuh, kok kayak gini suratnya Rika? Kan Bapak Ketua itu minta surat dari kampus kan, Pak. Jadi saya eceknya buat sendiri gitu. Buat sendiri atas nama diri sendiri. Iya, jadi dia minta yang kayak gitu, Pak. Iya, memang itu yang kayaknya saya bilang kemarin kan. Ya, mudah-mudahan ya. Tapi kalau memang ada yang lain, Rika, sebaiknya yang lain. Ya, karena ini dia tidak merasa butuh. Kembali saya ingatkan ke kalian, kita ini berusaha pelajaran ini berusaha memberikan pemahaman ke orang supaya istilahnya mereka pun butuh gitu. Mereka butuh loh yang namanya audit itu. Bukan kita yang butuh, mereka yang butuh. Nah, itu mungkin pemahamannya belum sampai ke kalian atau bagaimana. Coba kita lihat. Mana dia?
Kalau yang ini misalnya, itu jadi makanya saya sih kembali ya saya ingatkan, ini kan surat permohonan juga. Iya Hafiz. Iya Pak. Ini surat permohonan. Kamu surat tugas Hafiz, bukan surat permohonan. Seperti contoh yang kita buat kemarin. Ini sepertinya kok jadi surat permohonan ya? Mungkin Pak saya salah ketik di apanya aja Pak, di filenya aja. Iya, makanya. Jadi bikin aja di atas macam surat macam surat yang kemarin itulah. Macam surat yang saya buatkan kemarin itu yang saya tampilkan, bisa dilihat kembali di YouTube-nya pun bisa dilihat contohnya. Ini surat permohonan ke siapa, kepada siapa ini? Dari Ini koperasi kepada saya Pak. oh gitu. Enggak, ya permohonan ya. Surat tugas ya, surat tugas. Kamu ditugaskan, ya. Ini lebih ekstrim sekali berarti ya. Di sini si Rika diminta untuk membuat surat permohonan untuk bisa audit ya. Inilah namanya ekstrim apanya, spare-nya ya, antara satu dimohonkan, satu malah minta permohonan ya kan. Unik juga ini emang kelas kalian ini ya kan. Unik juga sih sebenarnya. Yang saya pahamkan itu di surat contoh kemarin itu adalah sebatas surat tugas. Contoh ini si Cita nih ya. Oh, Cita mah ini karena internal ya. Kembali saya ingatkan Cita, ini kalau kamu istilahnya sekedarnya saja ya, sekedarnya aja melaksanakannya, maka tidak akan ada dapat apa-apa. Ya, tidak akan dapat apa-apa karena memang semua kawan-kawan kamu pastinya ya kan Cita? Iya Pak. Ya, tapi tunjukkanlah independensi itu, pemahaman independensi dari yang kemarin. Kalau memang kamu dapat melaksanakannya dengan baik. Jadi Rika belum apalah surat tugasnya berarti ya? Di bawahnya Pak, punya Rika 2 halaman. Ini, oh iya. Iya, izin riset kok izin riset lagi. Wah, ini juga memang di sini masalahnya memang. Kita bukan riset loh. Kita bukan, kembali saya ingatkan. Kita satu bukan riset. Ya, kamu ditugaskan. Ya, ditugaskan bukan dari saya. Ditugaskan dari lembaga, organisasi eksternal untuk melaksanakan pemeriksaan. Coba pahami itu dulu ya. Coba pahami dulu. Kalau mereka tidak menerima, jangan paksa. Ya kan, jangan paksakan. Karena kamu tidak akan mendapatkan apa-apa nantinya. Ya, kalau dipaksakan pun kamu tidak akan mendapatkan apa-apa. Jadi realnya gitu ya, realnya itu ketika saya selama ini pun kalau jadi auditor, ya saya kan diminta. Mereka datang ke kita untuk meminta diperiksa. Gitu loh. Untuk meminta, bukan kita yang nawar-nawarin. Ya nawarin sebatas cerita-cerita, saya kerjaan saya ini, itulah model penawaran kita. Model penawaran kita itu bukan sinilah saya audit gitu. Enggak gitu. Ya, marketing atau pemasaran kalau kamu bisa pahami dalam marketing jasa profesi ya. Ada etikanya juga, ada etika. Jadi kita tidak menjual jasa itu tidak macam jualan barang tentunya. Ayo dipilih jasa saya adalah ini. Ya enggak gitu juga lagi. Ya, artinya ketika jasa itu ya kembali ke saya ya. Saya tawarkan apa yang saya bisa kepada orang ataupun istilah saya sampaikan kepada apa yang itu saja. Kalau mereka butuh, tentu dia akan datang ke saya. Seperti itulah pemasaran jasa profesi. Ya.
Itulah pemasaran jasa profesi. Mungkin ini tidak didapat di marketing atau pelajaran pemasaran atau marketing di kalian. Tapi ini real ya, real pelajarannya pelajaran dari real bahwa bagaimana cara memasarkan perusahaan jasa, sedangkan jasa kita ini adalah jasa kita harus independen kan gitu ya, harus menjaga independensi, harus menjaga, tidak memihak ke bidang-bidang yang ke bagian yang mana, tapi kita diminta untuk memeriksa, menjamin, mengassurance sesuatu. Nah itu kondisinya, jadi cukup menarik memang di kita. Tapi kalau yang dibuat si Rika ini, yang saya lihat seperti ini, kita sepertinya di level di bawah, harusnya kita meminta, gitu loh. Apalagi kan meminta, ya enggak, kita enggak meminta ya, Rika. Coba, makanya saya kemarin saya bilangnya sama kalian, kalau memang enggak mau mereka jangan dipaksakan. Ya, kalau mereka ini tandanya mereka sebenarnya terus terang ya Rika. Ini sebenarnya mereka tidak mau loh Rika. Tampilannya aja kayaknya mau, ngomongnya kayaknya mau gitu. Tapi sebenarnya mereka tidak mau. Saya kasih kamu penyadaran lah kan gitu ya. Dari apa yang sudah kamu buat dan mereka minta gitu yang lalu kamu buat dengan bahasa seperti ini. Sebenarnya mereka tidak mau. Begitu. Ya, tidak mau mereka diperiksa. Gitu. Tidak mau mereka diperiksa, tidak mau mereka diaudit. Cuman karena menghormati atau apa atau gimana ya, oke lah. Kelihatannya seperti mau. Nah, sebaliknya, kita lihat ini memang pelajaran yang cukup baik untuk kelas ini ya. Di si Hafiz misalnya ini, wah luar biasa saya kira. Artinya apa? Di sini disebutkan ada permohonan, kan gitu kan? Ada permohonan kepada si Hafiz. Wah, ini betul-betul di atas jadinya. Ya kan, ada permohonan. Ya, terus terang di pengalaman saya selama mengaudit, artinya bukan permohonan yang kita diminta, adalah kerjasama gitu ya, artinya penugasan gitu ya, penugasan. Ya, nggak terlalu, kalau permohonan kan kita terlalu di atas jadinya, si yang memohon terlalu di bawah gitu ya, sepertinya kita levelnya di atas lalu ada yang memohon ke kita. Nah, enggak seperti ini juga Hafiz dalam proses kerja pemeriksaan itu ya, dalam proses pekerjaan pemeriksaan kita tidak dimohon, kita ditugaskan juga sama yang berkuasa di sana, yaitu ketua ataupun sekretaris ya kan. Siapa ketuanya ini sebenarnya? Apamu ini ketuanya? Iya Hafiz, siapamu ini ketuanya? Pak Wono ini. Pak Wono itu kawan ayah saya, Pak. Oh, bukan bapakmu berarti ketuanya ya? Sekretarisnya bukan? Bukan juga. Iya ya, iyalah Bapak ini Rambi, kamu Hasibuan. Pak, jadi habis mau nanya Pak, itu kan di halnya kata Bapak tadi salah surat permohonan auditnya. Iya. Jika mereka tidak sibuk, dikoreksi lagi atau bagaimana Pak? Iya, dikoreksi aja. Jadi surat tugas saja langsung. Surat tugas. Ya semua sama, hanya halnya saja memang. Hanya halnya saja. Surat penugasan gitu. Berarti Pak minta lagi kepada mereka gitu Pak? Iya, dirubah saja. Ya kan. Jadi jangan sampai merasa mereka itu memohon ke kita. Kan gitu ya. Jangan sampai mereka merasa itu memohon ke kita. Makanya tadi saya bilang, posisi ini antara Rika dengan kamu ini sangat ekstrim artinya. Apapun mereka, istilahnya satu sisi si Rika terlalu di bawah, terlalu memohon gitu ya, terlalu memohon, sedangkan didikte oleh si BKM. Sedangkan di sini malah kelihatannya apakah hanya masalah bahasa, saya pun nggak tahu juga, karena saya sudah kasih contoh kemarin Hafiz. Ya kan, saya sudah kasih contoh, kenapa nggak dibuat contohnya di situ. Saya sudah kasih contoh bahwa adalah surat penugasan, surat tugas, bukan surat permohonan. Tapi ya, kalaupun tidak bisa, ya jangan dipaksakan juga, karena ini memang berhubungan dengan pihak eksternal. Tapi dengan adanya masalah ini, kamu jadi belajar, kan gitu ya. Di kelas ini jadi dapat pembelajaran bahwa kita tidak terlalu di bawah sebagai profesi auditor,
kita tidak terlalu di atas sebagai ada yang memohon, kan gitu ya. Ada yang memohon, tidak, kita hanya dapat ditugaskan, ya kan, satu. Dan yang kedua, bukan kalau seperti itu kita bukan riset ini ya. Ingat ya, ini bukan riset, ini real sebenarnya, ya, ini real sebenarnya real. Yang berhasil dapatkan surat seperti, coba lihat surat tugas, misalnya surat tugasnya si ini lagi kan, surat tugasnya si Cita misalnya, kan jelas itu hal surat tugas. Nah, ya bagus. Kalau si Salsabila misalnya, Salsabila lebih jelas lagi kan, surat tugas kop besarnya itu, ya kan, surat tugas seperti ini yang si Salsabila inilah yang seperti yang saya sampaikan kemarin kan seperti ini. Siapa ini? Pak Amir Salim ini siapa mu Salsabila? Om, Pak. Ya, ya bagus. Jadi ini sekolah Namira kayak pernah dengar saya. Pernah lewat ya. Namira, sebelah kanan ya, dari Jalan Setiabudi ya. Iya, Pak. Oh, ya. Ya bagus, kira-kira bisa sudah dapat seperti ini ya. Kelihatan kan si Rika, si Hafiz. Iya Pak, ini lagi melihat Pak. Jadi Iya, Pak. sebenarnya seperti ini yang saya tampilkan kemarin itu di contoh kita sebagai program pemeriksaan, kan program audit. Langsung dia penugasan. Artinya kita ditugaskan oleh si kepala yayasan, ditugaskan oleh ketua, ditugaskan oleh kepala sekolah, ditugaskan oleh ketua organisasi untuk mengaudit organisasinya. Kan gitu kan, itu kondisinya. Ini sudah, yang ini sih cukup bagus ya. Kalau si Cita tidak perlu diperbaiki, tapi inilah bentuk formil, mungkin surat menyuratnya si BPM seperti ini kan begitu ya, modelnya. Tapi yang seperti ini pun kan tak ada masalah juga, pakai bismillah lagi ya. Luar biasa ini, kamu harus betul-betul mengerjakannya ini Salsabila. Pakai bismillah loh, jangan main-main. Tidak ada yang lebih tinggi daripada bismillah di dunia ini. Ya, tidak ada yang lebih tinggi dari bismillah di dunia ini. Kamu pahami itu. Baik, ini untuk pembahasan. Yang lain bisa dipelajari lagi ya, seperti apa sebenarnya penugasan ini ya, seperti apa sebenarnya penugasan ini. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan terkait surat dan cara surat pembuatan surat tugas? Pak, semisalnya kan Pak, saya mau minta surat baru Pak. Jadi Ya. mereka sibuk. Jadi itu bagaimana Pak? Ya udah, artinya kan udah saya bilang tadi. Ya sudah lah. Tapi intinya kalian paham ya. Baik Pak. Intinya kalian paham, bukan surat permohonan tapi surat penugasan. Ya. Pak, itu kan di halapis kan surat permohonan. Permohonannya boleh dicoret atau bagaimana Pak? Ya kalau bisa dicoret, dibikin penugasan, diparap sama si sekretaris pun jadi. Oh baik. Itu Pak di halnya aja, di tanda tangan Pak, di halnya aja. Diparap sedikit aja kecil di permohonan itu. Permohonan macam bank kalau salah tulis angka. Tahu? Dicoretnya aja bagian itu, lalu diparap kecil aja di pencoretan itu, yang penggantinya penugasan gitu. Ya, boleh seperti itu. Pak, ya. Kalau Rika? Baik Pak. Kalau Cita tidak ada masalah. Saya kira kalau Cita tidak ada masalah. Rika Pak. Oh, Rika. Rika. Ya Rika, ini surat riset ini, bukan surat tugas. Ulang lagi jadi semuanya Pak. Usahakan seperti si Salsabila. Usahakan seperti si Salsabila ini suratnya ya. Tapi kalau tidak bisa pun usahakan seperti Cita. Yang paling afdol itu adalah surat tugas model si Salsabila. Kan gitu yang paling afdol. Tapi kalau tidak pun ya ke yang si Cita. Boleh ini macam surat seperti ini pun bisa. Iya ya, Pak. Jadi kalau hanya sekedar izin riset, pengambilan data itu enggak
Nggak sampai kita nanti ke tujuan, ya, nggak sampai ke tujuan. Karena kita bukan ngambil data keuangan saja, bukan izin riset saja, tapi kita adalah memeriksa. Pak, kalau halnya aja yang saya ganti bisa? Halnya, ya di bawahnya kan rangka tugas kuliah, kan bukan itu kita. Oh Kita iya bukan Pak. tugas kuliah ini ya, ini kan, ini tugas kuliah ini, bukan ini kita. Ya, bukan untuk penugasan. Nggak nampak penugasan kuliahnya di sini, Rika ya, yang lain juga. Ini tidak ada menampak penugasan kuliah di sini. Ini kamu ditugaskan sama organisasi itu. Ya kan, penugasan dari kuliah adalah laporannya kamu nanti itu seperti apa, nah, itulah penugasan kuliahnya. Ya, itu yang kamu kumpulkan ke saya sebagai hasil penugasan dari mata kuliah ini. Ya, tapi kalau cara teknisnya ini kamu ditugaskan oleh organisasinya. Ya. Jadi secara umum mungkin seperti ini yang kalian buat yang berbeda bisa dirubah. Tapi kalau yang sudah pas tinggal dijalankan saja. Oke, ada lagi? Ini koperasi apa ini, Hafiz? Koperasi simpan pinjam, Pak. Oh, konven. Bisa dibilang, Pak. Iyalah ya kan, makan bunga lah dia nih. Ya kan? Iya, Pak. Iya, ya, tapi apapun ceritanya, bisalah makanya kamu, apakah ini 100% orang Islam? Iya, Pak, Islam semua, Pak. Nah, itu bisalah kamu tawarkan. Kenapa nggak dirubah ke syariah saja, Pak? Akan gitu. Gimana caranya? Nah, kenapa? Sebenarnya Pak, mereka mau mengarah syariah, tetapi tidak memakai nama syariah, Pak, gitu katanya. Tetapi mereka, Pak, bunganya kecil sih. Katanya ya, Pak, kan saya kan belum Iya. melihat juga. Itu paling tidak kalau hasil apa kamu lah ya, hasil internal control kuesioner lah ya kan, paling tidak. Kamu bisa masukkan ke bagian mana jawaban dia itu dari pertanyaan internal control kuesioner. Ya kan? Sebenarnya sih kalau yang paham agama ya kan, udah cerita kelebihan ya tetap aja. Ya kan? Tapi makanya itu artinya apa? Kalau kamu lihat sebenarnya di masyarakat, itu artinya apa? Sebenarnya mereka kepingin bersyariah. Ya kan? Tapi mereka tidak tahu satu dan takut, kan gitu ya, takut nggak laku, takut nggak jalan. Sebenarnya satu ada yang tahu, atau yang kedua mereka takut loh. Secara umum orang Islam ini takut miskin, takut mati, ya kan? Takutlah semua pokoknya, takut mati jadi lakulah asuransi, kan gitu ya, takut sakit, takut semua. Jadi mereka takut gitu. Tapi lucunya ada takut yang besar yang mereka lupakan gitu. Ya, takut neraka itu mereka takut neraka tapi kok arah jalannya ke situ gitu. Itu juga yang kita memang bingung masyarakat kita ini. Ya tapi intinya bagi kamu kalau udah ada niat seperti itu sangat bagus sekali. Tinggal kamu teruskan. Ya tinggal kamu teruskan, nanti bisa ditawarkan. Silakan ditawarkan, Hafiz. Kalau saya bantu jadi oke lah depannya nggak berubah gitu ya, Koperasi Mandi Sejahtera Berjaya ini namanya tidak berubah, tapi prakteknya mau dibikin syariah boleh, nggak ada masalah. Tapi tanda syariah itu bukan karena bunga kecil ya, Hafiz, bukan bunga kecil ya, ya bunga ya tetap bunga gitu loh. Babi pun kalau kamu colek sedikit pun tetap, kalau kamu makan secolek pun tetap haram. Mau kamu makan sebiji satu ekor pun ya tetap haram, kamu makan satu colek pun ya tetap haram, kan gitu ya. Jadi kalau saya sih, kalau mungkin kamu mendengar ada orang seperti itu mengatakan ya kami mau syariah tapi udah nih hubungannya udah kecil, ya senyum sajalah kita ya. Kenapa? Karena ya ndak bisa, kan gitu ya, ndak bisa, artinya bukan ndak bisa syariah jadinya seperti itu. Jadi kalau memang dia memang berniat dan memang niatnya kuat,
bagaimana caranya kalau mereka tertarik untuk mempraktekkan akuntansi syariah? Ya tentu mulainya dari akuntansinya ya, dari administrasi peminjamannya. Di akuntansinya pasti mulainya Hafiz. Bagaimana memulainya? Dari akuntansinya Hafiz. Dari akuntansinya artinya ketika ada produknya itu dicatat sesuai dengan syariah, tentu itu akan menjadi syariah. Tawarkanlah produk-produk syariah seperti murabahah, mudharabah, musyarakah. Kan gitu ya. Kalau memang tidak bisa juga atau seperti apa, ya datanglah ke kita. Kalau dalam sisi produk itu yang paling paham sih sebenarnya Bu Tira misalnya, Bu Iti, bagaimana mengemasnya dalam bentuk produk syariah. Lalu karena kan dilihat dari ini, lihat dari jenis anggotanya kan tipikal anggota. Anggotanya kayak mana? Kalau anggotanya petani semua misalnya, nah kita dominan ke produk salam misalnya. Kalau anggotanya apa misalnya, pegawai negeri misalnya, ya kita ke murabahah, biasanya jual beli, mereka kan barang-barang konsumtif biasanya, kan bisa begitu. Jadi bisa kita pelajari dari jenis-jenis anggotanya atau tipikal-tipikal anggotanya. Ya, ini sangat menarik kalau memang dia sudah ada niat untuk itu Hafiz, tinggal kamu pegang saja, artinya keinginan itu kamu fasilitasi, kamu bilang ke mereka bahwa dosen-dosen kami bisa loh Pak untuk merubah ini dalam bentuk praktek akuntansi syariah, praktek koperasi syariah. Tawarkan aja terus. Ya, tawarkan aja terus. Kamu nanti yang ngerjain ya. Janganlah saya lah. Kamu lah, biar kamu sekalian belajar. Gitu. Kalau memang bisa. Berapa rupanya asetnya nih? Kamu dapat laporan keuangannya, Hafiz? Belum dapat semua, Pak. Kan laporan keuangan belum? Belum laporan keuangan belum? Belum, Pak. Ada pastinya laporan keuangannya nih kan? Ada, Pak. Kalau ada, tapi Pak kebanyakan mereka kayak laporan hariannya aja, Pak. Laporan keuangan lengkapnya seperti laporan keuangan? Nggak ada? Karena Pak mereka baru merintis, Pak. Maksudnya kan ada kayak vakum, aktif lagi, vakum lagi. 2020 nih Pak kebanyakan vakum mereka, Pak. Tipikal anggotanya apa rupanya? Usahanya? Rata-rata Pak kayak pedagang juga sih, Pak. Pedagang ya? Pedagang. Cuma kan Pak beberapa bulan ini banyak udah nggak rapat Pak karena COVID, jadi nggak boleh kumpul-kumpul juga gitu. Iya. Artinya kan ya pengurus kan nggak banyak, pengurus kan cuma 5 orangnya, kan gitu. Pengurus ya kan yang menggerakkan kan pengurus. Rapat pengurus ya pasti ya sebaiknya sih ada, walaupun mungkin tidak secara formal, tapi mungkin mereka saling ketemu ya. Jadi usaha utama mereka anggotanya ini pedagang. Iya Pak, pedagang. Misalnya ada yang kayak jual ikan di pasar atau di pajak. Ada yang juga guru, beda-beda lah Pak. Campur berarti ya. Kenapa mereka bisa menyatu ya? Pertamanya Pak kalau nggak salah mereka dari perikanan Pak. Oh, awalnya dari koperasi perikanan. Ternak ikan apa ini? Ikan laut, ikan tawar, ikan tawar Pak, ikan tawar. Oh, seperti gurami, lele apa gitu? Iya Pak. Oh, gitu. Udah dapat kamu informasinya. Bapak kamu ikut? Iya salah satunya juga lah Pak. Jadi peternaknya. Peternak apa jadinya bapakmu? Kami Pak sama-sama Pak. Lele sama beberapa ikan nila, tapi nila udah pasif. Oh gitu. Ya. Ya inilah cara kita ya. Dari tadi kamu bisa lihat bagaimana Hafiz bisa mendapatkan informasi itu. Ya. Jadi yang kamu pelajari di sini kepada anggota kawan-kawan yang lain itu kamu lihat bagaimana Hafiz bisa mendapatkan informasi-informasi yang seperti itu. Kamu pun harus begitu gitu. Kamu harus dapatkan informasi banyak. Ya pasti si Hafiz pasti nanya
minimal nanya ke bapaknya, kan gitu ya, minimal itu. Yang maksimalnya langsung ke yang buat surat tugas. Kamu bisa tanya-tanya ke mereka. Ini kan informasi Hafiz masih mungkin dari hanya bapaknya ya Hafiz. Udah pernah nanya-nanya ketuanya? Dari ayah sama sekretaris, Pak. Sekretarisnya lebih dekat sama sekretarisnya. Untuk ketuanya belum pernah jumpa, Pak, karena juga agak jauh lah rumahnya, Pak. Oh gitu, ya makanya usahakanlah ketemu sama ketuanya. Ya usahakan ketemu sama ketuanya, artinya biar kamu kenal. Nah, jadi gini, kembali yang saya ingatkan juga ke yang lain juga, bahwa bisa jadi ini sebagai jalan kamu untuk bekerja ya, ketika belum tamat, ataupun begitu tamat langsung sudah ada yang menerima. Ya jangan, ya terus terang saya pun dulu membayangkan kalau saya tamat itu kerja di BUMN besar, gaji jutaan ya kan begitu dan lain sebagainya. Itu memang wajar kita membayangkan seperti itu. Tapi kalaulah misalnya di awal kamu meniti karirnya, karena kan secara logika kalau mau naik ke atas itu kan per anak tangga dia. Jadi kamu harus step by step, anak tangga yang kecil-kecil, perusahaan-perusahaan, organisasi yang kecil, organisasi yang istilahnya non profit pun tapi istilahnya besar, seperti saya kira sekolah Namira itu besar itu bisa, mana tahu. Nah kan gitu ya, rezeki kita enggak kemana. Bukan tidak ada contoh nih, contoh aja nih, barusan aja yang saya bimbingan PKL saya, siapa namanya, Dina Bahrum, dia PKL di bank BSI yang dulunya BSM, lalu dia terima kerja langsung, ya kan, sebagai paling tidak tenaga apa dulu lah, tenaga part-timer atau apa dulu di BSI Padang Bulan. Nah, saya yakin artinya gaya komunikasi, perlakuan atau seperti apa, itu bisa artinya menyatakan bahwa perusahaan organisasi itu membutuhkan dia, sehingga dia diterima ataupun diminta untuk gabung. Nah, kita pun berharap kamu pun seperti itu. Tunjukkan, maksimalkan, kan gitu ya. Maksimalkan. Jadi ketika kamu tanya-tanya, nah disinilah gunanya saya di sini. Ketika kamu merasa nggak tahu apa yang harus dilakukan, tuliskan saja di WA. Kamu bisa tuliskan ketika belajar ini, kamu bisa tanyakan, Pak, ketuanya bilang seperti ini maunya Pak, kira-kira kayak mana caranya ya Pak? Bisa kita diskusikan. Ya, bisa kita diskusikan. Jadi ingat kembali saya bilang, pisau itu semakin diasah semakin tajam. Ya demikian otak kita juga, semakin sering kita mendapatkan masalah-masalah atau menghadapi bagaimana memecahkan masalah, maka semakin tajam kita bisa memecahkan masalah-masalah kita. Ya artinya kembali saya ingatkan ke kalian seperti itu. Nah si Rika dengan masalahnya ini, bagaimana cara meyakinkan si BKM-nya kembali? Kan gitu ya. Udah pernah ngomong sama ketuanya Rika? Belum, Pak. Kan belum kan? Belum. Jadi artinya apa? Artinya ini hanya apa ya istilahnya? Saya tidak berharap hanya seremonial ataupun karena kasihan atau apa kan gitu ya. Itu tidak kita harapkan seperti itu. Ya, ini contoh yang luar biasa di kelas kalian ini, ada yang paling ekstrim, ada yang ekstrim, itu memang contoh yang. Jadi yang seperti ini pernah terjadi Rika, kembali saya ingatkan kan, yang pernah terjadi yang seperti ini Rika. Apa yang mereka dapat, yang mereka tidak dapat apa-apa loh Rika. Yang ada hanya entar sok, bentar besok, Pak minta buku ini, entar, Pak minta buku besok, Pak minta ini, entar, Pak besok, itu aja. Waktu habis, laporan belum selesai. Kan kacau. Kan gitu ya.
Nah, jadi karena sudah pernah terjadi seperti ini, apakah bukan berarti saya mengeneralisir, Dika, tapi pengalamanlah yang menjadi pembelajaran kita juga, kan gitu ya, pengalamanlah yang menjadi pembelajaran kita juga bahwa kejadian seperti ini pernah terjadi. Dari cara-cara langkah-langkah yang kamu buat, satu, dan kamu pun belum pernah jumpa ketuanya, dua. Nah, inilah yang membuat saya membayangkan ataupun mengambil kesimpulan bahwa ini sulit ini untuk bisa dipraktekkan pembelajaran kita. Ya. Oke, ada lagi? Tidak ada? Kita masuk ke teknik audit. Atau ada yang lain, surat yang lain yang merasa perlu dibahas, bilang. Mana suratnya? Yang terakhir yang ngasih siapa nih? Oh, Iqbal. Oke. Sudah diteken itu. Nah, ini kan si Nia Apolina pun sudah formatnya lebih kurang seperti itu. BKM-nya. Oke. Parfum Afifah ini. Afifah, kamu dari mana ini? Surat tugas DPM juga? Iya, Afifah. Oh, Afifah. Mananya si Afifah ini? Kalau kamu, Ilham? Ya Pak, saya neraca Pak. Izin Pak, ingin memberitahukan si Cita itu Pak HMPS kan dari pernyataan ya Pak. Cita HMPS. Ilham? Afifah Ilham neraca. Neraca, oh maksudnya apa ini neraca? Lembaga ya? Lembaga Pak. Maksudnya lembaga pers mahasiswa. Lembaga, ya oke. Kalau si Afifah? DPM. Oh, siapa? Cita HMPS. HMPS surat tugasnya dari DPM Pak, karena kemarin dari pernyataan Bapak kalau mau mengaudit ketuanya itu dari organisasi yang di atasnya begitu Pak. Oke. Nah, Afifah ini DPM-nya? DPM-nya Pak. Dapat surat tugas dari mana? Dari saya Pak, masih dari ketuanya Pak. Oh, dari ketuanya aja. Ketuanya berarti nggak diperiksa berarti ini ya? DPM? Iya Pak. No, DPM. Karena pertanggung jawabannya kemana DPM ini? Apa? Rektorat Pak. Berarti Wadir 3? Ya, tapi iya Pak, tapi SK DPM dari Pak Abdurrahman. Iyalah, berarti Wadir 3 bisa dong. Wadir kan Wadir ya. Wadir 3 berarti kan Bu Dirisma. Nah, inilah yang kemarin itu kejadiannya ya. DPM ya. BPM. BEM ya? Bukan. BEM Badan Eksekutif Mahasiswa Pak, itu mereka kekuasaan eksekutif. DPM itu seperti Dewan DPR Pak, legislatif. DPR legislatifnya. Oh, berarti memang. Oh, yang BEM nggak ada ya? Yang BEM siapa yang audit? Ada nggak? Tidak tahu nggak? Nggak tahu. Oh, siapa ketua BEM? Fahroji Pak, anak manajemen informatika. Oh, jadi nggak ada yang berani dapat di situ ya? Oh, ya. Berarti yang eksekutifnya BEM ya? SK-nya BEM siapa itu? Rektorat juga Pak. Iya. SK BEM dari konferensi mahasiswa, keputusan konferensi mahasiswa. SK BEM dari rektorat Pak, tapi resmanya dilantik di konferensi mahasiswa. Oh ya, pokoknya SK-nya dari direktur. Ya kan? Direktur kan? Ya, Pak. Nah, Wadir 3 juga yang bisa memberikan surat tugas. Ya, Wadir 3 bisa memberikan surat tugasnya. Ya, saya kira yang kemarin itu, kalau DPM dapat pembiayaan dari mana? Rektorat Pak. Ya.
Ya, itulah yang kembali saya ingatkan ke kalian juga ya, kejadiannya dulu kalau nggak salah yang ngaudit ini nih, yang ngaudit BEM kayaknya, senat eksekutifnya. Ya sama lah, pokoknya yang dana dari lembaga lah ya, dari Politeknik. Sehingga enggak dikasih sama Wadir 3-nya dulu. Ya laporannya untuk diperiksa. Kayaknya BEM pun demikian itu. Nggak dikasih laporannya diperiksa. Laporan kalian kayak mana rupanya Ilham? Laporan keuangannya. Seperti apa sih laporan keuangannya? Ada format yang sudah tertentu dari Politeknik? Format dari Politeknik tidak ada Pak, karena RAB-nya dari dulu hanya di bagian keuangan. Menurut saya belum transparan sih Pak. Iya, itu makanya tidak ada formatnya jelas. Tidak ada format yang jelas, tidak ada format yang sesuai seperti apa laporannya, pertanggungjawabannya, sehingga ya memang riskan ya, riskan untuk itu juga yang saya sebenarnya herannya. Nggak dikasih laporannya, laporan sama auditornya. Jadi yang ngaudit siapa nih? Yang ngaudit DPM tadi siapa? Afifah Pak. Afifah, nanti siap-siap aja Afifah, laporannya belum tentu ada atau malah tidak dikasih kadang. Ya, tapi kamulah Ilham sebagai ketuanya, terkadang di ini karena mahasiswa yang ngariksa itu dulu ataupun macam seperti ini juga lah. Ada kawannya Ilham ini misalnya mahasiswa yang ketuanya gitu kan, ketuanya itu bimbingan saya juga, bimbingan saya TA dulu kan, bimbingan saya TA. Dia lah ngomong terus terang, nggak dikasih sama Wadir 3 untuk mempublikasikan laporan keuangan mereka. Yaitu saya pun kenapa bisa begitu, saya sangat kecewa juga. Artinya tidak ada transparansi. Mudah-mudahan di masa itu Bu Direktur yang lama ya. Mudah-mudahan dengan masa yang sekarang ini dan Wadir yang sekarang ini lebih transparan. Ya, saya yakin di situ ada masalah. Ya, di situ ada masalah jadinya. Kenapa mereka melakukan seperti itu? Nah, kamu sudah bisa lihat kan dari mana? Dari nanti kalau coba tanya dari wawancaranya saja sudah jelas gitu dari teknik. Nah, kembali kita ke sini. Coba kita lihat teknik audit sekarang. Teknik audit itu seperti apa? Oke. Ini kemarin di perusahaan ini juga saya kelihatan. Kelihatan Pak. Tapi sebelumnya saya refresh lagi lah. Saya refresh lagi supaya kalian jangan bingung dari awal lagi seperti apa yang harus dikerjakan kan gitu ya. Apa yang harus dikerjakan. Jadi setelah kamu dapat surat tugas ini, surat tugas kan gitu ya. Apa yang harus kamu lakukan kan gitu ya. Yang harus kamu lakukan di sini adalah mengerjakan internal control questionnaire. Ya, mengerjakan internal control questionnaire untuk bidang-bidang yang ada di organisasi itu semua. Kamu tanyakan, kamu kerjakan internal control questionnaire itu kamu yang dikonversikan tapi ya. Konversikan pertanyaan sesuai dengan bidang organisasinya. Bidang organisasinya. Ya, itu kondisinya. Jadi ada surat tugasnya sudah dapat, lalu kerjakan internal control questionnaire, konversikan pertanyaannya dengan sesuai dengan organisasinya, lihat mana yang lemah, disitulah kamu stressingnya. Lalu diapakan Pak di yang lemah itu?
Kan menggunakan teknik audit tentunya. Mengumpulkan bukti audit menggunakan dengan menggunakan teknik audit. Kumpulkan bukti audit dengan menggunakan teknik audit. Yang hasilnya tentunya adalah temuan. Nah, temuan itu kan kemarin kertas kerjanya sudah saya tunjukkan ya. Jadi untuk mengisi fakta di kolom yang pertama itu ya, fakta dan kondisi. Ya, fakta dan kondisi yang terjadi dan sebab terjadinya penyimpangan. Jadi dengan ketika mengumpulkan bukti audit itu ada 4 kemarin dengan teknik audit. Nah, teknik audit ini yang di sini. Dengan teknik audit ini jelas dia dapat bahwa terjadinya penyimpangan ataupun ketidaksesuaian. Ingat ya, ketidaksesuaian antara fakta dengan standar. Ya, di sini kembali saya ingatkan ketidaksesuaian antara fakta dengan standar. Standar ini aturan. Kan gitu ya. Standar ini kembali saya ingat aturan. Ketidaksesuaian antara fakta dengan standar. Jadi ketika kamu melihat internal control questionnaire-nya, kamu tanya, kan itu siapa yang ngecekkan laporan, oh yang dia juga yang nyimpan uang, nah itu contohnya seperti itu ya. Itu untuk untuk aktivitas pengendalian. Lalu kita lihat laporannya mana, oh nggak ada laporannya, berarti ada masalah dengan sistem akuntansinya. Kan gitu ya, nah berarti lemah dia di situ. Nah, terus gali dia temuannya. Jadi gini, dengan teknik audit artinya kamu bisa membuat bukti. Teknik itu kan kerjanya, hasilnya namanya bukti. Teknik itu caranya, hasilnya namanya bukti, ya kan? Namanya bukti auditnya. Jadi bagaimana kamu membuktikan adanya ketidaksesuaian antara fakta dengan standar dengan aturan? Mari, kamu bisa membuktikan, kamu bisa begitu kamu lihat dari internal control questionnaire. Contoh nih, ini yang paling, ini sebenarnya kamu pasti dapat semua nih sebenarnya. Ketika kamu menanyakan, adakah organisasi membuat laporan keuangan sesuai standar akuntansi keuangan kah? Standar akuntansi keuangan sektor publik kah? Apakah mereka mengakukan atau melaksanakan membuat laporan keuangan sesuai standar? Jawabannya apa kira-kira? Jawabannya apa? Paling dominan tidak tahu. Paling sering tidak. Kan gitu ya. Mereka tidak tahu kalau laporan itu standar atau tidak standar. Yang mereka tahu laporan keuangan itu adalah kas masuk dan keluar. Yang seperti itu secara dominan. Makanya tadi koperasi. Apakah koperasi punya laporan keuangan sesuai standar? Mungkin si Hafiz belum kelihatan laporannya. Ya masih baru pertanyaan-pertanyaan awal. Tapi kalau kamu sudah mengerjakan internal control questionnaire ini, kan gitu. Kalau kamu sudah mengerjakan internal control questionnaire, tentu kamu akan mendapatkan jawabannya. Enggak, katanya. Tidak, atau malah tidak tahu. Di situ kan sudah tidak. Sudah tidak, berarti di situ ada potensi penyimpangan. Apa penyimpangannya? Ya tidak membuat laporan keuangan sesuai standar dong. Faktanya apa? Laporan keuangan tidak sesuai standar. Standarnya laporan keuangan harus sesuai
standar. Selisih. Tidak sesuai. Inilah temuan. Apa temuannya? Laporan keuangan tidak sesuai standar. Kan gitu. Apa sebab terjadi penyimpangan ini? Karena mereka tidak tahu, satu, atau tidak sempat, katanya kan ada bahasa-bahasa kayak gitu ya. Nah, dua, ya malu dia bilangkan tidak tahu, dia bilangnya tidak sempat, repot sekali begini begono dan lain sebagainya, sehingga tidak bisa membuat laporan keuangan sesuai standar. Tahu apa? Ya, tahu, cuman saya nggak sempat begini. Nah, itu kamu ketemu orang kayak gitulah. Ya, kamu akan ketemu orang seperti itu. Ya, jadi bagaimana menuangkannya? Tuangkanlah dalam bentuk format temuan seperti yang kemarin. Mana dia surat temuannya? Coba kita lihat. Oh. Oh, ini. Lihat. Kelihatan? Belum, Pak. Yang temuan kemarin? Belum ya? Harus saya tutup berarti. Harus saya tutup pula yang ininya. Ya udah nantilah kalau begitu. Belakangan. Kalau ini teknik audit tadi ya? Nah, dari rute ini kira-kira ada yang kurang jelas? Ada? Ketika jalur inilah kerja ini. Ada kerjaan yang kalian kurang jelas? Coba. Izin, Pak. Ya. Membuat trial balance auditnya di bagian mana, Pak? Oh gitu. Ya, ini kan saya pakai internal control questionnaire. Kalau trial balance itu di sini, ya sama seperti di sini. Sini dia. Sama ketika berarti kan tahapannya itu kalian di sini sebenarnya. Kita kan di sini nih. Kan gitu ya. Kita di sini. Ya kan? Kalian sudah buat TB audit kan gitu ya. Udah buat TB audit, udah kalian kerjakan. Selisihnya kemarin ya, selisihnya persentase kenaikan dan penurunan. Nah, itu pun bisa menjadi seperti yang saya bilang kemarin, menjadi sasaran kita untuk memulai atau mengumpulkan bukti audit. Ya, sasaran. Jadi, kan saya bilang kemarin, ICQ, Internal Control Questionnaire, itu dalam bentuk kualitatif. Kualitatif itu maksudnya pertanyaannya nggak ada angkanya. Artinya apakah Bapak, contohnya kan, apakah organisasi menyusun laporan keuangan sesuai standar? Jawabannya kan ya atau tidak, kan gitu ya. Ya, tidak, kan bahasanya seperti itu. Tapi kalau kita mau lebih fokus lagi, kita menyusun TB audit. Nah, begitu lihat ada kenaikan dan penurunan yang drastis, yang signifikan, kamu langsung tanya itu ke bagian keuangannya. Ini kenapa asetnya terlalu tinggi, naiknya, beli apa? Bagaimana cara pembeliannya? Langsung seperti itu ke prosedurnya kalau memang mau prosedur. Kan gitu kan. Jadi seperti halnya internal control questionnaire,
TB audit pun sebagai sinyal untuk masuk dalam memeriksa ataupun dalam bentuk mengumpulkan bukti audit. Makanya saya bilang kemarin kamu harus buat analisisnya. Kenapa terlalu tinggi, kenapa terlalu rendah, kenapa tetap aja pun bisa menjadi pertanyaan. Contoh misalnya, persediaannya tetap, tapi penjualan naik. Nah itu kan aneh. Ini contoh nih, persediaannya tetap aja. Dari tahun lalu sama tahun ini segitu. Tapi kok penjualan naik ya? Nah, kan jadi masalah, pertanyaan sama kita. Kan gitu ya. Bisa kayak tanyakan ke perusahaannya Pak. Ya bisa, silakan tanya, kan gitu ya. Jadi makanya kalaulah saya bilang tadi kan, kalaulah kamu dapat laporan keuangannya yang lebih yang lengkap dan dengan syaratnya kan yang lengkap nih, kamu tuh bisa buat TB auditnya macam tadi si koperasi misalnya, apakah BPM atau BEM apa DPM ataupun apa punya laporan keuangan sesuai standar. Saya kira sampai saat ini tidak ada yang berani membuatnya. Pura-pura mau tahu aja, pura-pura kayaknya tahu aja. Ya, terus yang meriksa ataupun yang nengok perasaan udah ini aja lah pun jadi, kan gitu ya. Saya yakin rektorat pun atau wadirnya pun ya tentu tidak, atau wadir, karena wadir 3 kita itu memang seumur saya tahu saya di Politeknik belum ada yang akuntan. Ya. Belum ada yang pernah jadi akuntan, atau akuntan kita jadi wadir 3 yang berwenang untuk memeriksa laporan keuangan organisasi lembaga kemahasiswaan. Itu belum pernah. Dari awal saya masuk Polmed itu belum ada orang akuntansi yang menjadi wadir 3. Ya, sehingga tidak stressingnya tidak di situ. Gitu loh. Jadi ketika datang laporan klien, oh ya udah buat, udah ada. Itu aja, gitu loh. Bukan berarti melemahkan dia, bukan. Artinya dia tidak, stressingnya tidak di situ. Stressingnya di lain mungkin, di jumlah kegiatan, di kemerataan kemerataan bantuan dan lain sebagainya. Itu bagus, tidak salah. Tapi stressing untuk laporan yang standar itu sampai saat ini tidak ada. Dulu waktu pernah saya pertama kali S2 akuntansi pemerintahan, direkturnya kajur akuntansi itu dulunya direktur sekarang itu dulu jadi kajur akuntansi, sama wadir 2-nya jadi sekjur akuntansi, karena istilahnya teman baik ya, saya kenal lama dengan direktur yang baru, yang lama ini direktur sekarang, artinya senior saya dulu waktu kuliah. Pernah pun kuliahnya bareng gitu ya, sama ambil mata kuliah yang sama ya. Dan setelah itu saya pun pernah kerja bersama-sama sebagai auditor, jadi istilahnya sudah bareng-bareng lah, sama-sama. Nah di situ saya tawarkan diri untuk membantu menyusunkan laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi sektor publik ya. Tapi itu lagi kembali terbentur. Walaupun saya teman akrabnya dulu atau gimana, teman dekat apa gimana. Cuman kalau udah masalah pertanggungjawaban laporan keuangan itu sulit kita masuk, karena dia terkait dengan orang lain. Ya, terkait dengan orang lain. Artinya bisa jadi masalah dengan orang lain. Ketika kita, makanya dalam bilangkannya ya sama kalian, mungkin kalian belum tahu, ketika transparansi itu sebenarnya tidak diinginkan. Orang lebih senang ketidakjelasan. Ya, bisa nggak kamu bayangkan itu? Ada orang senang dengan ketidakjelasan. Orang tidak senang dengan kejelasan. Ada orang seperti itu, ada. Sekarang banyak seperti itu. Lebih senang mereka tidak jelas dibandingkan dengan jelas. Di lembaga pemerintahan paling umum.
Ya, makanya kamu bisa melihat apa contoh, apa indikatornya Pak? Gini kan gitu ya. Internal control questionnaire seperti apa Pak? Inilah, saya tanyalah ke kamu. Datanglah kamu ngurus KTP. Udah punya KTP kalian? Udah Pak. Udah Pak. Pernah ke kantor Duscapilnya? Pernah Pak. Pernah ya. Coba di jam-jam agak kepagian sedikit lah misalnya. Kosong itu ruangannya. Ya kan? Meja banyak. Mejanya lebih banyak daripada orangnya. Ya, meja yang kerjanya itu lebih banyak, orangnya dikit. Orangnya itu sedikit saja yang sibuk. Yang sibuk itu sedikit. Kamu tengok aja ke kantin, banyak orangnya yang berseragam itu. Kenapa bisa begitu? Ya kan? Padahal mejanya banyak. Kerjaannya itu terstruktur. Job desk-nya jelas. Tapi apa yang terjadi? Yang sibuk kali. Ya. Yang sibuk sekali. Sebagian ya duduk-duduk di kantin di jam kerja. Kan gitu. Karena waktu itu pun nyarikan si A tuh KTP si A. Jumpain dia tuh di kantin katanya kan gitu kan. Adalah. Kalau udah kita cerita biaya yang resminya berapa? Berapa yang kamu bayar? Kan gitu. Berapa yang kamu, itu kan udah temuan. Standarnya apa? Biaya pengurusan KTP sekian. Apa yang faktanya? Kamu bayar berapa? Kan gitu bahasanya. Waduh, sekarangnya seperti itu jadinya. Nah, jadi kalau untuk mendapatkan temuan, saya bilang, kalau kamu bilang kamu mendapat temuan itu susah, aneh. Gimana mungkin dapat temuan susah, ya kan? Banyak temuan itu. Banyak sekali. Ya, itu kondisinya. Baik. Nah, di sini sebenarnya di bab ini saya sebenarnya mau menjelaskan ya kamu harusnya tahu tekniknya seperti apa, kan gitu. Nah, saya sih berharap kamu tadi, iya Pak, tekniknya kayak mana Pak? Ya, ini memang lagi kita pelajari tekniknya. Kan gitu. Teknik apa aja teknik audit itu? Nih ada 18 teknik audit. Ya. Jadi yang pertama itu ini kan teorinya nih. Ini contoh analisis. Kelihatan kan? Kelihatan, Pak. Jadi analisis itu adalah memecah atau mengurai data informasi ke dalam unsur-unsur yang lebih kecil atau bagian-bagian sehingga dapat diketahui pola hubungan atau atas unsur atau unsur penting yang tersembunyi. Apa pula itu? Inilah TB audit itu. Kamu melakukannya dalam bentuk merinci, mengurai data-data. Ya kan? Jadi TB audit itu adalah analisis ya. Analisis sumbernya kan dari laporan yang asli nih, laporan yang keuangan yang lengkap gitu ya, neraca laba rugi, laporan perubahan modal, kan gitu kan. Lalu kamu robah lebih rinci lagi. Inilah tekniknya, teknik analisis namanya. Coba kita lihat contohnya. Biaya bahan bakar dan pelumas. Auditor juga dapat melakukan pengujian dengan mencari pola hubungan dan kecenderungan baik berdasarkan data internal auditor maupun berdasarkan data dari luar. Dari hasil analisis ini diketahui adanya kekurangan, kecenderungan, dan kelemahan yang perlu diperhatikan. Contoh, biaya bahan bakar dan pelumas dianalisis, diuraikan menurut penggunaannya. Maksudnya gini, bahan bakar, kadang-kadang kan di laporan keuangan ataupun di bahan bakar, lalu kamu rinci, ini bahan bakar mobil yang mana, ini yang BK berapa, itu analisis namanya. Ya, Toto dibilangnya, oh itu BK sekian-sekian ini, loh itu kan bukan mobil kita, itu kan bukan mobil organisasi, itu bukan mobil perusahaan. Kenapa itu jadi kita dibebankan ke kita? Itulah namanya analisis contohnya. Yang kedua misalnya, auditor menyusun suatu daftar pesanan inventaris kantor ke dalam kertas kerja audit, KKA itu kertas kerja audit, yang terpisah dan menganalisis menurut syarat penawarannya, rekanan yang masuk, persetujuan pembelian yang pernah dilakukan, analisis biaya jadwal dan lain-lain. Jadi
bisa kita rinci dia, kita detailkan. Pesanan A, siapa customernya, berapa nilainya, siapa yang jadi kontak personnya, begitu terus di detail. Kapan waktu pengantaran, kapan waktu penerimaan, itu barang-barang itu bisa kita detail sehingga di situ nampak. Begitu sudah dapat itu, tentu kita bandingkan dengan standar. BBM tadi yang saya bilang, BBM 15 juta misalnya. Kita rinci, BK sekian, BK sekian, BK sekian. Kelihatan rupanya, ada BK sekian yang bukan punya perusahaan atau punya organisasi. Lalu kita tanyalah, kenapa ini? Kok jadi segini? Kok dibiayakan? Biaya ini kendaraan siapa? Kan kendaraan perusahaan, kenapa BBM-nya kita yang bayar? Nih, apa alasannya? Gitu kan gitu ya. Itulah dia analisis namanya. Itulah kita kita urut semua. Kenapa? Karena standarnya apa? Biaya BBM itu adalah biaya bahan bakar minyak yang digunakan oleh aset ataupun mobil perusahaan. Ada aturannya? Ada. Di akuntansi pun ada pembebanan itu. Kan gitu. Itu contoh yang pertama. Contoh yang kedua, observasi. Pengamatan, seperti yang saya bilang tadi, objek secara hati-hati. Observasi adalah peninjauan atau pengamatan atas suatu objek secara hati-hati, ilmiah, dan kontinu secara kurun waktu tertentu untuk membuktikan suatu keadaan atau masalah. Jadi pengamatan itu memang harus dalam bentuk kontinu. Jangan on the sidak gitu. Itu bisa jadi banyak kasus ya. Saya sebenarnya termasuk yang tidak begitu tertarik dengan yang namanya sidak, inspeksi mendadak gitu ya. Itu saya tidak begitu tertarik dengan yang namanya sidak. Kenapa? Kalaupun kamu dapat temuan, itu akan memunculkan konflik. Ya. Kita tidak berharap ada konflik dengan orang yang kita periksa, ya kan? Kita bukan mencari konflik di sini. Kita bukan mencari berantem, kan gitu kan? Kita bukan mau berantem sama tempat yang kita periksa, bukan. Kita mau memeriksa, memperbaiki kondisi seperti ini, harusnya jadi seperti ini, kan begitu ya? Bukan kita nyari gaduh, kita bukan nyari berantem di sini, bukan nyari musuh kita. Makanya inspeksi mendadak cenderung membuat konflik. Makanya kalau saya ke lapangan, saya kasih tahu jauh-jauh, 2-3 hari seminggu sebelumnya, saya kasih tahu, Pak, saya mau datang, saya mau meriksa ini, saya kasih tahu. Nanti orang tuh bikin bagus-bagus lah, Pak, kan gitu ya. Gini, kan bagus, tujuan kita kan supaya mereka bikin bagus. Lalu gara-gara kita dia bikin bagus, ya kan bagus itu. Kan itu tujuan kita. Ya kan sebentar itu aja, Pak. Ya makanya kita berharap dengan rutinitas, kontinu kita datang dan kita diskusikan mana kelemahan atau ada kemasukan. Seberapa tahan orang itu, bahasa kitanya mengcover kekurangan mereka. Karena gini, bisa jadi kesalahan di lapangan itu adalah kesalahan bagian atasannya. Ya, jangan kamu langsung mengatakan, wah itu di lapangan itu gini, salah itu sananya. Belum tentu. Bisa jadi anggaran nggak cukup dikirim ke sana. Kan gitu. Bisa jadi anggaran nggak cukup dikirim ke sana. Harga yang ditengok kantor pusat adalah harga yang lama. Sedangkan harga yang baru untuk barang-barang tertentu jadi udah naik. Ya tentu hasil tidak maksimal. Tapi pas dikasih tahu dari kantor pusat ke cabang ke pusat, protes, nggak ditergi, nggak dipedulikan. Nah, yang salah siapa? Yang salah kan kantor pusatnya misalnya. Yang salah kan atasannya. Makanya saya bilang tadi, kalau mereka tidak ridho, tidak ikhlas minta diperiksa, baik yang sudah ngasih surat tugas, Ika, Hafiz, apa semua lah. Kalau mereka tidak ikhlas, kamu yang meriksa, dia akan ada resistensi, nutup gitu. Nggak mau dia tahu, nggak mau orang tahu kan dia ada masalah. Karena bisa jadi yang salah itu bukan
Kadang-kadang ada yang semangat kali, misalnya ketuanya nyalahin anggotanya, kan gitu misalnya ya. Ada ketua ini, nyalahin anggotanya aja. Dia berharap anggotanya ini yang salah. Ada yang kayak gitu. Begitu kita kasih temuan, rupanya sebenarnya bagian yang ketuanya yang salah. Ketuanya nggak dapat informasi atau tidak melaksanakan informasi itu. Oh, ya, sebentar ya. Ada yang harus saya buka pintunya. Baik, kita lanjut. Mana tadi? Sampai di ini contohnya nih, contoh pengamatan sekilas pada audit pendahuluan, pengamatan. Tadi macam yang dilakukan si Hafiz misalnya. Pengamatan sekilas pada audit pendahuluan, pengamatan sekilas pada fasilitas dan operasi kegiatan. Dengan menggunakan mobil melihat apakah reboisasi telah dilaksanakan sebagaimana mestinya. Observasi jalan-jalan akan melihat reboisasi misalnya. Observasi untuk mengetahui tingkat produktivitas pegawai yang tidak terdapat pengawasan atasannya, sehingga banyak pegawai yang terlambat bekerja, pulang sebelum waktunya, dan cara kerja yang tidak teratur. Jadi ini gimana menuangkannya? Nah, seperti ini bisa. Hasil pengamatan disiplin karyawan, tanggal pengamatan nih, kedatangan terlambat 30 menit, istirahat lebih lama. Seperti ini. Bisa. Ini bisa pakai nama pun bisa. Ya kan, pakai nama bisa, seperti ini contohnya dituangkan. Ini sudah sampai ke kertas kerja pengamatan ini. Inilah bukti pengamatan. Ini bukti pengamatan seperti ini. Contohnya. Kan gitu. Permintaan informasi, inquiry, tanya jawab. Permintaan informasi atau inquiry dapat dilakukan untuk menggali informasi tertentu dari berbagai pihak yang berkompeten. Ini dapat dilakukan dengan mengajukan secara tertulis maupun dengan secara lisan. Ya kan, bisa dengan surat, bisa dengan lisan. Wawancara pun usahakan pakai tertulis juga. Jadi wawancara pun harus ada buktinya ya. Tapi mungkin bisa sekarang pakai rekaman, mungkin bisa. Bagaimana kamu bisa merekamnya? Itu bagian dari bukti audit. Ya. Wawancara. Seperti ini. Wawancara adalah upaya untuk memperoleh informasi data melalui lisan yang lebih bersifat menggali informasi daripada pihak yang relevan. Ingat, pihak yang relevan. Jangan kamu tanya tentang keuangan kepada satpam. Ya nggak ngerti lah, kan gitu ya. Jangan kamu tanya misalnya kehadiran guru pada cleaning service, tidak relevan. Walaupun dia sebagai dalam bentuk isu. Memang isu ini sih bisa lah ya, cleaning service duluan yang tahu sebenarnya, karena yang dua buka. Kadang-kadang dia pula yang dititipin absen. Kan gitu ya, bisa kejadian seperti itu. Nah, itulah makanya macam-macam terjadi. Karena saya sih sudah terlalu banyak mendapatkan, kalau kalian kan belum mendapatkan banyak informasi tentang penyimpangan-penyimpangan di suatu organisasi. Kalau saya sudah banyak, jadi macam-macam mungkin terjadi gitu ya, akan macam mungkin terjadi yang kadang-kadang kita bisa
Kita tidak bisa bayangkan itu. Dahulu pun saya nggak bisa kebayang itu ada kejadian-kejadian kayak gitu. Ya kan. Sekarang aja lah misalnya, ada tanda tangan yang dipalsukan itu. Tanda tangan dosen dipalsukan. Itu kan nggak kebayang. Tapi sekarang ada yang melakukannya. Kan gitu ya, ada yang melakukan seperti itu. Itu kan luar biasa jadinya. Ada masalah dengan kita jadinya. Ya, ada masalah dengan kita. Diri kita maksudnya. Kan gitu ya. Tentukan sumber-sumber informasi objek wawancara, jadwalkan wawancara terlebih dahulu, buat persiapan materi dan cara bertanya, mulai dengan suasana yang bersahabat dan hangat, perhatikan dan dengarkan. Hindari pertanyaan dan jawaban yang cenderung mengiyakan. Maksudnya ada bahasa-bahasa iyakan itu pun kan bukan wawancara namanya, ya kan? Ngerti kamu? Jadi ini Bapak kan yang bertanggung jawab di sini, kan harusnya Bapak di sini semua kan harus bersihnya ya kan? Nah, ada bahasa-bahasa iyakan itu tidak perlu, ya kan? Tidak perlu di kita. Jadi di manalah kalian belajar ini yang model-model wawancara ini? Di pelajaran apa yang paling dominan? Ada pelajaran di kalian? Teknik wawancara, di mana itu? Ada mata kuliah mana? Enggak tahu? Hah? Dulu ada di komunikasi bisnis sih, Pak. Betul. Jadi kondisi-kondisi seperti ini pelajaran-pelajaran yang ada di komunikasi bisnis pastinya. Makanya seperti yang saya bilang tadi, bagaimana komunikasi bisnis itu pelajarannya paling bagus. Ya, walaupun dosennya ngantuk kadang-kadang. Saya ingat dulu pelajaran studi kuliah memang terus terang ngantuk itu nengok ibu itu baca buku aja di depan duduk, baca buku aja gitu dia. Jadi kamu pun di belakang tertidur aja banyak sering. Padahal kalau sekarang ditanya pelajaran apakah yang saya kepingin tahu juga, itu adalah komunikasi bisnis. Jangan saya gali lagi, saya komunikasi bisnis. Bagaimana? Ini kan motivator, apa itu kan semuanya untuk menggali bagaimana komunikasi kamu dengan orang. Kan gitu. Nah, itu mungkin kondisinya. Ya, jadi tinggal kalian bahas lagi pentingnya pelajaran komunikasi bisnis itu. Ya. Perhatikan dan dengarkan. Nah, itu kan harus didengarkan. Jadi wawancara itu, ingat wawancara itu harus tekniknya kan ada itu ya. Mungkin kalau kamu pernah dengar. Teknik itu kalau kita kan senyum harus simetris. Pernah saya bilang simetris, kiri sama kanan harus sama. Jangan panjang sebelah. Kan gitu. Nah, kalau wawancara dengan orang, kalau orang yang baru kenal, tengok jidatnya. Tengok di jidatnya sini. Kalau kamu ngomong, tengok di jidatnya ini. Jangan tengok yang lain. Apalagi laki dengan lawan perempuan. Laki-laki dengan perempuan atau sebaliknya. Sama aja. Kan gitu. Apalagi dengan lawan jenis. Kalau lawan jenis, ya kan. Kalau baru pertama, tengok ke sudut ini. Tengok di keningnya. Kalau sudah lama, misalnya agak akap, ya ini kadang dagunya. Tengok dagunya sama ininya sama jidatnya ataupun keningnya. Jangan yang lain. Kalau yang lain maka akan muncul ketidaknyamanan dari lawan kita bicara. Ya, ketidaknyamanan. Jadi kita harus, itulah teknik-teknik wawancara kamu pelajari di sini. Hindari pertanyaan tadi kan, tutup wawancara dengan catatan positif. Artinya terima kasih udah mau membantu saya untuk menyelesaikan penugasan ini, atau terima kasih Pak, Bapak jawaban Bapak sangat membantu. Gitu-gitu bahasanya. Catatan positif maksudnya. Walaupun sebenarnya ada temuan. Itu kan lain babnya. Yang kita bilang terima kasih ini kan dia sudah bekerja sama menjawab pertanyaan kita. Kan gitu ya. Masalah konten jawabannya itu kan lain ceritanya. Ya kan, kalau dia ada positif atau kalau dia ada temuan atau tidak ada temuan itu kan tidak berbeda dengan masalahnya dengan teknik wawancara. Konten wawancara dengan teknik wawancara itu beda. Konten apapun ceritanya, kalau memang fakta dan standar berbeda tetap menjadi temuan. Itu tidak bisa diganggu gugat. Makanya
marah-marah itu adalah suatu tindakan yang wawancara gitu ya. Ketika wawancara kita marah-marah, itu akan membuat suatu tendensi tidak baik gitu. Ya, tidak baik. Artinya bagus kita hentikan saja wawancaranya. Bagus kita hentikan saja wawancaranya. Daripada kita harus lanjutkan. Itu teknik yang harus kamu pahami. Kan gitu ya. Dokumentasikan hasil wawancara, mintakan penegasan persetujuan hasil wawancara dengan pihak A. Jadi tanyakan lagi, bacakan lagi hasil wawancara kita itu ke dia. Apa saya tanya ini kemarin tadi, Bapak jawab ini ya Pak ya. Saya tanya ini, Bapak jawab ini ya Pak ya. Gitu contohnya. Ya, oke, sudah lewat ya jamnya. Jadi kita lanjut lagi untuk membahas teknik audit selanjutnya. Terakhir wawancara ya. Kalau ada pertanyaan nanti sampaikan saja. Sampaikan saja biar kita akan bahas kembali nanti di pertemuan berikutnya. Mengenai surat tugas yang belum, silahkan TB auditnya kalau TB auditnya batasnya minggu ini ya, minggu depan ya. Minggu dan TB auditnya sudah dikerjakan analisisnya. Seperti apa? Ya, Kamis depan berarti ya. Kamis depan sudah tuntaskan TB auditnya. Dan dikumpulkan pastinya. Ya, saya kira itu kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.